banyak. Baiklah, di sini saya khusus membawakan mengenai hipotiroid kongenital, karena untuk hipotiroid, gangguan hipotiroid misalnya autoimun dan sebagainya nanti akan lebih banyak dijelaskan di bagian penyakit dalam ya. Khususnya kenapa saya ingin menekankan ini penting, karena dia mempunyai golden period, sangat berpengaruh di pertumbuhan otak dia. Karena begitu dia sudah mengalami gangguan otaknya, itu tidak bisa kita selamatkan lagi, kita kembalikan lagi, akan terjadi gangguan kognitif yang permanen ya. Makanya sebelum masuk topik itu tadi, nanti mungkin setelah kalian sebagai dokter umum itu ada istilahnya screening bayi baru lahir gitu ya. Screening hipotiroid kongenital. Semoga ini bukan merupakan awam bagi kalian dan kalian sudah mengetahuinya. Jadi mengapa disebut screening? Jadi disebut screening itu apa? Jadi kita memilah-milah bayi yang sepertinya sehat dari bayi yang tidak menderita kelainan. Jadi screening itu berarti kita tidak bisa membedakan dari awal ya, tampaknya dia baik-baik saja padahal dia ada sesuatu gangguan gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kelainan sedini mungkin sebelum gejala klinisnya muncul. Kenapa? Karena kalau gejala klinis muncul itu biasanya udah terlambat ya. Dan agar bisa diberikan intervensi sedini mungkin ya untuk mencegah kecacatan atau kematian. Dan harapan kita mengoptimalisasi potensi tumbuh kembang si anak tadi ya. Nah, apa syarat-syarat untuk dilakukan screening? Jadi syaratnya apa? Harus tersedia obat. Jangan sampai kita bisa mendeteksi kelainan tapi dia tidak ada obatnya gitu ya. Nah, mengapa sih screening hipotiroid kongenital itu penting? Mengapa? Karena ya kita tahu kan anak-anak itu kan merupakan aset generasi penerus bangsa. Jadi kalau asetnya saja tidak bisa kita selamatkan, kita bisa kita jaga kualitasnya, bagaimana dengan generasi yang berikutnya kan? Nah, dan juga hormon tiroid ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, apalagi di periode emasnya tadi ya. Dan bila ada mengalami kerusakan itu sifatnya permanen. Jadi dia apa? Ada golden period-nya. Jadi ada periode emas. Kalau kita tidak bisa menangkap kasus ini di periode ini, maka kita akan mendapati gangguan yang permanen dari si anak tersebut. Jadi bisa dilihat di sini ya, periode-periode emas perkembangan tadi ya, ada yang namanya perkembangan secara general, genital, perkembangan saraf dan limfoid ya di usia-usia yang golden period ini tadi. Nah, mulai dari perkembangan sensori, penglihatan, bahasa, ini sangat dipengaruhi oleh hormon tiroid. Jadi bisa dibayangkan pada periode emas ini, bila terjadi gangguan tiroid, maka si anak ini akan mengalami sejumlah gangguan ini, ya tentunya sangat berpotensi di kemudian hari ya. Mungkin kalian bertanya apa sih hormon tiroid itu? Mengapa sangat penting sekali ya? Jadi dia akan sangat berperan terhadap maturasi sel otak, mulai dari neurogenesis, myelinisasi, dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan di masa emas itu nanti kalau dia mengalami gangguan, akan melahirkan anak-anak yang bodoh. Dan juga hormon tiroid akan berpengaruh pada pertumbuhan tinggi badan. Nanti kalau kita anaknya mengalami hipotiroid, maka akan dapatkan anak-anak yang cebol, bodoh ya. Banyak sekali kelainannya. Termogenesis, jadi jangan heran kalau anak-anak hipotiroid itu akan terlihat mottling gitu kan. Kemudian kulitnya juga kering, akan mempengaruhi metabolisme juga, relatif bradikardi dan sebagainya terhadap saluran cerna. Makanya rata-rata si anak ini akan mengalami konstipasi ya. Nah, terhadap fungsi SSP apa saja di sini? Yang saya sebutkan tadi, stimulasi mulai dari maturasinya, sinapsisnya dan sebagainya, ya. Itu. Jadi dia akan bekerja mulai dari pengaruh hormon tiroid dari periode embriogenesis sampai dia usia 3 tahun. Nah, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah menjaga optimalisasi hormon tiroid di periode ini mulai dari janin sampai usia 3 tahun pertama kehidupan. Sehingga kita bisa berusaha menjamin agar si anak ini terlahir dengan IQ yang optimal ya, agar terhindar dari retardasi mental atau
disabilitas intelektual. Terhadap tumbuh kembang juga dia akan berpengaruh terhadap pertambahan tinggi badan dia, terhadap eritropoiesis dia. Jadi jangan lupa anak dengan hipotiroid selain dia pendek, bodoh, dia juga akan terlihat pucat ya. Konstipasi, tidak lancar saluran cernanya dan sebagainya. Jadi dia sangat banyak sekali peran dari hormon tiroid ini ya. Nah, apa itu hipotiroid kongenital? Itu adalah kumpulan gejala klinik yang disebabkan oleh kekurangan hormon tiroid. Bisa karena reseptornya yang terganggu, bisa juga karena kelenjar tiroidnya yang terganggu pembentukannya atau disgenesis. Mengapa yang kita takutkan? Karena ini merupakan salah satu penyebab terbanyak retardasi mental di kemudian hari pada anak yang tidak bisa dipulihkan. Jadi kalau dia sudah terjadi defisit, ya udah selamanya dia seperti itu, tidak bisa kita cegah. Ya. Nah, bagaimana kita menghindari terjadi ini? Makanya kita penting untuk melakukan screening neonatal gitu ya. Mengapa perlu screening? Memangnya tidak ada gejala? Iya, jadi sebagian besar bayi itu lahir tanpa gejala. Mengapa? Karena selama masa kandungan dia masih di backup dari hormon tiroid ibunya. Tapi setelah dia lahir, lama-kelamaan hormon tadi akan berkurang, akan timbul gejala. Nah, bila kita menangkap si bayi ini, setelah dia timbul gejala, maka biasanya itu sudah terjadi gangguan permanen dari otaknya. Biasanya sudah terjadi retardasi mental. Makanya kita perlu menangkap si bayi baru lahir ini agar kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin ya. Jadi kalau ditanya mengapa perlu screening, karena kita perlu melakukan intervensi sedini mungkin dan ini insidennya cukup tinggi di Indonesia ya. Nah, jadi bagaimana kejadian penyakit tiroid itu rata-rata seperti fenomena gunung es. Di atas kayaknya sedikit gitu kejadian, padahal sebenarnya kalau kita tidak melakukan screening, itu sebenarnya sangat banyak sekali kejadian dari gangguan penyakit tiroid ini ya. Nah, sebagai klasifikasi hipotiroid kongenital tadi, ada yang sifatnya sporadis, jadi kemungkinan kejadian di populasi itu sama ya, atau yang non sporadik, misalnya di populasi yang mengalami defisiensi yodium gitu. Nah, yang sporadis ini, kalau yang disebabkan primer atau perifer, itu berarti gangguan di pabriknya, di kelenjar tiroidnya kan, bisa karena dia terganggu pembentukannya, bisa karena proses pembentukan hormonnya yang terganggu kan. Atau yang sekunder, misalnya sekunder ini bayi lahir dari ibu yang dengan gangguan tiroid. Jadi biasanya dia hanya sifatnya sementara atau transien ya. Nah, kalau gangguan tiroid, kalau gangguan yodium itu adalah sama gejala dengan hormon dengan hipotiroid karena kita ketahui bahan baku untuk pembentukan hormon tiroid itu adalah yodium ya. Nah, apa tadi dari tadi saya sudah menyebutkan apa sih itu golden period? Jadi bayi baru lahir itu sebagian besar tidak bergejala. Yang bergejala itu biasanya 5% dan itu biasanya sudah menunjukkan defisiensi hormon tiroid yang sangat berat sekali. Apa yang disebut dengan golden period? Yaitu 3 bulan pertama kehidupan. Jadi bisa bila kita melakukan intervensi di 3 bulan pertama ini, insya Allah kita bisa menyelamatkan fungsi kognitif atau IQ si anak ini. Jadi dia masih bisa mempunyai harapan untuk mempunyai fungsi kognitif yang sama dengan anak normal yang lainnya. Otomatis secara cost benefit dia menguntungkan kan. Jadi paling tidak kita berhasil menyelamatkan generasi berikutnya dari kebodohan, dari aset-aset yang malah akan menimbulkan beban di kemudian hari gitu ya. Nah, ternyata penyebab terbanyak hipotiroid kongenital itu adalah disgenesis tiroid atau kelenjar tiroidnya tidak terbentuk, atau bisa kita katakan hipotiroid yang sifatnya primer atau perifer, memang karena gangguan di kelenjar tiroid gitu ya. Nah, yang sebagian kecil lagi adalah yang transien, misalnya kita mendapatkan bayi yang lahir dari ibu dengan hipertiroid atau memang dia yang kekurangan yodium. Tapi ingat sebagian besar karena disgenesis tiroid gitu ya. Makanya nanti yang kita periksa di screening ini adalah TSH atau hormon yang pusatnya. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan aksis tadi kan, kalau si pabriknya yang rusak itu biasanya akan menimbulkan stimulasi berlebihan dari si bosnya kan. Jadi kita dalam pemeriksaan hormon yang atasnya ini sangat tinggi sekali, dan padahal kita lihat hasil dari pabriknya ini ternyata sangat rendah loh. Kenapa? Mestinya kan kalau ada stimulasi dari atas, mestinya di bawah juga berproduksi kan. Berarti yang ada masalah adalah di primernya. Karena memang sebagian besar penyebab hipotiroid kongenital itu adalah
gangguan di kelenjar tiroid. Jadi kalau kita berbicara hipotiroid primer, berarti itu gangguannya di kelenjar. Kalau kita berbicara hipotiroid sekunder atau tersier, berarti itu kelainan di jaras atas, mulai dari hipotalamus dan pituitari. Ya. Hormonnya apa? Hormonnya mulai dari dressing hormon dan ada juga tirotropin stimulating hormon. Ya. Nah, jadi memang secara embriologi, memang dari usia 7 minggu dia sudah mulai terjadi pembentukan lobus dari hormon tiroid dan dia sudah menghasilkan si bayi ini umur 12 minggu. Jadi masa intrauterin dia sudah memproduksi tiroid untuk mendukung perkembangan apa? Perkembangan otak si janin tadi ya. Nah, ini saya mau jelaskan fisiologi saat lahir. Jadi mengapa? Jadi TSH ini nanti akan mengalami peningkatan yang sangat besar pada setengah jam sampai 1 jam pertama atau 24 jam pertama setelah lahir. Mengapa? Nanti untuk screening hipotiroid kongenital itu biasanya kita periksa di usia 48 sampai 72 jam setelah lahir ya. Karena kalau kita periksa di 1 jam pertama atau 1 hari kehidupan itu biasanya dia masih tinggi normal. Jadi nanti jangan sampai kita mendapatkan nilai positif palsu ya, padahal sebenarnya itu adalah fisiologis ya. Oh ya, jangan lupa juga yang bisa melewati plasenta itu adalah hormon tiroid, itu bisa melewati plasenta ya, sama kalau misalnya ada gangguan dari autoimun ya, tiroglobulin gitu ya. Nah, ini saya jelaskan tadi. Jadi secara fisiologis itu TSH ini akan sangat meningkat. Jadi mungkin kalian berpikir kenapa dia akan meningkat? Karena akan terjadi adaptasi perubahan si bayi yang lahir ini dari lingkungan intrauterin ke extrauterin. Dari intrauterin dia dapat makanan terus-menerus, dapat kehangatan. Setelah lahir dia tiba-tiba plasentanya diputus. Dia tidak mendapatkan makanan secara kontinus, lingkungan yang lebih dingin. Makanya akan memicu TSH, memicu si bos ini nanti berproduksi berlebihan agar bisa memberikan perintah kepada kelenjar tiroid. Kan kalian kan tadi udah tahu fungsi hormon tiroid itu apa? Untuk menjaga kehangatan, untuk menjaga metabolisme dan sebagainya kan. Jadi wajar di usia awal-awal kehidupan itu terjadi peningkatan drastis dari TSH tadi gitu kan. Nah, untuk screening kita memeriksa TSH karena apa? Karena sebagian besar kasus adalah hipotiroid yang primer atau gangguan di kelenjar tiroid. Makanya pada gangguan primer ini yang meningkat justru TSH-nya. FT4 atau hormon tiroidnya justru rendah ya. Jadi pada saat screening kapan kalian melakukan? Di usia 48 sampai 72 jam pertama kehidupan. Jangan di awal karena nanti akan mendapatkan nilai positif palsu ya. Nah, ini tadi. Jadi apa dasar diagnosis hipotiroid kongenital? TSH yang tinggi dan hormon tiroidnya yang rendah atau FT4 yang rendah ya. Nah, jadi bila kalian mendapatkan kasus yang positif, harus kalian periksa juga apakah teraba goiter atau stroma atau pembesaran kelenjar tiroid ya. Kalau dia membesar, jangan-jangan ini bukan yang primer, maksudnya bukan karena disgenesis, mungkin karena pengaruh ibunya yang ada penyakit tiroid dan sebagainya ya. Harus dicari juga kalian bawa yang lain karena biasa jadi dia merupakan bagian dari satu sindrom yang paling banyak itu apa? Bagian dari sindrom Down ya. Nah, bila kalian mendapatkan screening TSH-nya tinggi, FT4-nya rendah, itu kalian tegakkan sebagai hipotiroid kongenital primer atau gangguan pada kelenjar tiroidnya ya. Nah, ini harus dikasih tahu ke keluarganya, ke dokter yang merawat ya, dan harus tetap ditelusuri ya, karena kalian apa ingat 3 tahun pertama kehidupan kita harus menjaga agar hormon tiroid tetap dalam kadar normal karena ini mengoptimalisasi dari perkembangan dari otak dan tumbuh kembangnya tadi ya. Jadi anak-anak dengan hipotiroid itu jadi nanti akan mengalami perlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Mestinya dia bertambah tinggi, mestinya dia sudah bisa mempunyai kemampuan motorik, duduk, merangkak, itu akan terlambat semua. Anaknya nanti kesannya tidak bisa apa-apa, gagal istilahnya perlambatan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya ya. Jadi mestinya dia sudah bisa tengkurap, sudah bisa bolak-balik, itu tidak bisa sama sekali. Nanti kita dapatkan anak-anak yang hanya terlentang, sangat hipoaktif ya. Jadi pada anamnesis harus kita tanyakan gejala hipotiroid, harus ditanyakan berat lahir, masa gestasinya, adakah riwayat penyakit tiroid pada ibu, adakah riwayat keluarga juga dengan kelainan tiroid dan sebagainya. Nah, ini gambaran spesifiknya. Jadi bila
kita sudah dapatkan gambaran yang khas, ini biasanya si anak ini sudah mengalami gangguan permanen dari otaknya, dan ini sudah terlambat. Tujuan kita apa? Ingin menangkap sebelum gejalanya ini, gejala klinisnya ini muncul. Jadi kita ingin menyelamatkan otaknya dulu nih, safety brain-nya dulu gitu ya. Makanya harus dilakukan screening ya. Nah, secara klinis apa ini kelainannya? Bisa kalian jumpai nanti anak-anak dengan hipotiroid kulitnya dingin, terlihat mottling gitu ya. Terlihat mottling, kemudian dari mukanya, dari lidahnya relatif lebih besar, makroglosi gitu. Kulitnya kasar, kemudian pertumbuhan giginya juga lambat. Usia 6 bulan 7 bulan tumbuh gigi udah erupsi, dia belum, bisa jadi setahun ke atas baru erupsi ya. Jadi kardiovaskular biasanya ada sedikit efusi, bradikardi dan sebagainya. Dari neuromuskular dia perkembangan motornya sangat lambat banget. Karena cenderung hipotoni ya, ada hernia umbilikalis dan sebagainya. Kemudian dari pernafasan juga dia sering mengalami sindrom karena dia lebih seperti tracheomalacia, dan karena ada pembesaran glotis biasanya nggak menyumbat saluran pernapasan dia ya. Jadi sering terjadi timbul gejala sindrom distres nafas gitu kan. Akan mempengaruhi metabolisme, anaknya cenderung gemuk, anaknya juga cenderung mengalami konstipasi karena dia menurunnya pergerakan usus. Jadi BAB-nya bisa tiap 3-4 hari sekali. Anaknya juga pucat ya karena hormon itu sangat berperan penting pada hematopoietik. Jadi jangan heran anak hipotiroid juga mengalami gangguan tumbuh kembang dan pucat juga atau anemis ya. Untuk pertumbuhan juga dia akan mempengaruhi produksi IGF-1 yang sangat penting untuk menstimulasi hormon pertumbuhan. Anak nanti cebol, pendek. Jadi pokoknya kalau udah hipotiroid itu jelek banget ya. Udah adanya pendek, cebol, bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain, idiot, retardasi mental. Makanya kita harus menyelamatkan generasi kita dari hipotiroid kongenital ya. Itulah perlunya screening hipotiroid kongenital. Nah ini tadi banyak banget gejalanya. Oh ya, satu lagi sebutkan, kapan kalian curiga hipotiroid kongenital? Bisa jadi kadang kalian sebagai dokter akan menangkap kasus-kasus ini sebagai diagnosis yang terlambat. Jadi istilahnya mungkin ada nanti anak usia 1 tahun dibawa oleh ibunya dengan keluhan belum bisa apa-apa. Pada saat kalian periksa ternyata dia sangat pendek sekali. Ada ciri-ciri khas misalnya sedikit makroglosi, perutnya cembung, pusarnya bodong, dilihat anaknya hipotoni, kurang aktif, mukanya cabi. Waktu ditanya ternyata dari riwayat kuning yang memanjang gitu. Ini salah satu clue juga nih. Kita mencurigai suatu hipotiroid itu cepat-cepat langsung kalian lakukan konsultasi atau rujukan ya, karena agar dapat kita tata laksana lebih lanjut. Ada kulit motel ya, ubun-ubunnya yang belum menutup. Jadi kan usia misalnya umur setahun setengah 2 bulan itu dia ternyata masih terbuka lebar, hidungnya pesek, suaranya serak gitu ya. Banyak banget nih. Pokoknya kalau kalian udah mencoba kayak gini, udah ketemu kasusnya itu, insya Allah kalian akan selalu ingat muka-muka dari hipotiroid kongenital tadi ya. Cembung, pusarnya bodong ya, pokoknya beda banget. Kulitnya kasar ya. Tuh, ini yang kasus yang parah. Nih. Beda banget ya mukanya. Gitu. Jadi jangan lupa kalau dapat gejala klinis ini langsung kalian tangkap ya, lakukan pemeriksaan dan untuk melakukan diberikannya terapi ya. Gitu. Nah, apa terapinya? Kalau memang dia sifatnya primer atau gangguan disgenesis kelenjar tiroid, itu berarti pengobatannya seumur hidup karena kelenjar tiroidnya tidak mungkin bisa menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Nah, sekarang ini sudah ditanggung oleh BPJS, sudah bisa mudah kita dapatkan. Jadi tidak ada istilah lagi kita tidak bisa mentata laksana hipotiroid kongenital karena obatnya sudah ada, ya. Dan terapinya seumur hidup. Gitu. Misalnya kalian mendapati kasus yang tadi sudah terlambat, mungkin pertumbuhannya bisa kalian kejar, motoriknya bisa kalian kejar, yang tadinya belum bisa apa-apa, udah belum bisa belajar duduk, berdiri, tapi itulah yang tidak bisa kalian selamatkan apa? Retardasi mentalnya, gitu kan? Jadi walaupun dia nanti akan tumbuh sebagai anak yang bisa dikejar, catch up pertumbuhannya, motoriknya, tapi dia akan lahir sebagai anak dengan disabilitas intelektual. Makanya saya tekankan lagi, pentingnya sekali screening hipotiroid kongenital ya. Nanti mungkin sebagai dokter nanti akan
kalian bekerja dulu di puskesmas, di daerah-daerah, rumah sakit daerah sebagai pegawai, nanti akan diperkenalkan sebagai screening. Semoga dengan kuliah ini kalian tidak awam lagi dengan screening hipotiroid kongenital ya. Dan juga banyak kejadian hipotiroid kongenital ini dialami oleh teman-teman sejawat kalian. Sebagai anak-anak dokter itu mereka mungkin dulunya mereka tidak terlalu mendapatkan materi ini, mereka terlambat mengenali ya. Ternyata udah terlambat, anak itu udah usia 8 bulan gitu. Walaupun bisa kita terapi, tapi kita tidak bisa menyelamatkan disabilitas intelektualnya. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Semua kita bisa terhindar dari hipotiroid kongenital ini ya. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa memberikan terapi, ingat nah ini yang bisa mengganggu penyerapannya, misalnya dengan produk kedelai, vitamin D, kalsium ini bisa mengganggu absorpsinya. Makanya yang paling aman, nanti kalau kalian mendapatkan pasien hipotiroid itu kita sarankan dia mengkonsumsi obat levotiroxin itu pada saat perut yang kosong, karena dia sangat banyak sekali interaksi dengan senyawa yang lain ya. Nah, berapa dosisnya? Ini biasanya kita ada takarannya gitu, ada acuannya ya, levotiroxin tadi gitu. Mulai dari kalau semakin bayi itu semakin besar dosisnya ya. Ini per kilogram berat badan gitu. Dan juga nanti akan kita lihat dengan berat ringannya gejala. Jadi bisa jadi dia dysgenesisnya tidak terlalu berat kan, mungkin dosisnya tidak sebesar ini. Nah, jangan lupa setelah kalian berikan terapi harus dievaluasi 2 minggu setelah pemberian terapi tadi ya. Ini ada sediaannya nih, nanti kan sebagai dokter ada yang namanya levotiroxin. Nama pasarannya Eutirax atau Tirax ya. Ada yang sediaan 25, 50, sediaan 100 ya. Nah, ini contohnya kasus yang pernah kita obati dengan hipotiroid. Nanti setelah kemudian hari pasien Dr. Aditya ini ya, tumbuh kembang normal ya, seperti anak-anak yang sehat lainnya. Gitu. Jadi kalau nggak kita terapi ya itu tadi, dia menjadi anak yang dengan global delay development, retardasi mental, kasihan sekali ya. Semakin ini kita terapi, prognosisnya semakin baik ya. Nah ini sudah dia meneliti nih, tergantung berat ringannya untuk IQ tadi ya. Kalau dia sudah dapat obat sebelum usia 3 bulan, insya Allah sudah bisa mencapai optimal IQ seperti anak-anak yang normal. Ini juga murah kok ditanggung BPJS ya. Ini tidak ada alasan kita tidak menterapi anak dengan hipotiroid kongenital gitu ya. Nah, bila kita bisa melakukan ini, kalau dia sudah di screening, kita terasa dia bisa optimal IQ-nya. Tapi kalau nggak agak terlambat sedikit dari golden period tadi, udah mulai turun IQ-nya. Ya. Ini ya, kalau kita bisa nangkep, lumayan. Tapi kalau semakin telat, semakin jauh juga ini penurunan dari IQ-nya. Ya. Tuh, rata-rata nggak mungkin lagi di IQ-nya normal kalau udah di atas 7 bulan. Jadi golden period-nya kapan? 3 bulan pertama kehidupan. Ya. Ingat tata laksananya kalau memang dia dysgenesis seumur hidup ya. Itu. Nanti kalau kalian sudah ketemu kasus, insya Allah pada saat klinik nanti ya, terus sebagai dokter insya Allah tidak akan lupa lagi ya. Gitu. Nanti kalau kalian belajar lagi, batas HTS-nya apa? Di atas 25 ya, kita mentata laksananya. Jadi intinya kalian sebagai dokter harus aware, tahu itu apa screening hipotiroid kongenital, apa saja sih peranan hormon tiroid yang sangat penting sekali itu perkembangan otak ya. Dan kalian akan turut berpartisipasi dalam screening ini nanti ya, gitu. Ya mungkin itu saja topik yang saya bisa berikan di kesempatan pertemuan.